Apakah republik ini masih bisa kita sebut republik bila prakteknya adalah kerajaan? Itu masalah utama kita tuh. Semua lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tak bayar. Subscribe. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau timnas dia berdiri di kanan, kalau saya bukan timnas saya di kiri ya. Saya bukan tim sukses Anies, tapi saya ingin tim ini sukses. Saya tahu melawan dengan cara apa, kata yang ditanyakan tadi itu. Perubahan dengan cara apa? Ada yang melawan pakai amplop. Dan saya tahu kalian juga penuh dengan amplop beredar di sini. Yaitu amplop patungan untuk beli pisang goreng dan kopi buat saya dan semua. Itu yang namanya relawan, keluarin duit. Dan kita sama-sama warga Amin. Aku tidak miskin. Oke teman-teman, saya senang tadi ada pantun tadi dimulai. Coba saya cari akal ya bikin pantun. Ke Tangerang bertemu relawan. Bila ingin menang harus berani melawan. Dan ini kota perlawanan sebetulnya. Di tahun 45 Tangerang itu tempat Tan Malaka mengintip keadaan di Jakarta. Anda tahu Tan Malaka? Dia dulu kerja di Pelabuhan Ratu di Malimping sana sebagai buruh batu bara. Tapi dia adalah tokoh yang bergerak di bawah tanah untuk mendorong perubahan Indonesia lepas dari penjajahan. Dan kata Republik Indonesia, kata Republik pertama kali dipakai oleh Tan Malaka tuh. Menuju Republik. Sekarang kita ada di ujung kecemasan. Apakah republik ini masih bisa kita sebut republik bila prakteknya adalah kerajaan? Itu masalah utama kita tuh. Jadi saya tahu bahwa teman-teman di sini berkumpul bukan sekedar ingin memenangkan Anies dan Caimin, tapi ingin mengembalikan ide republik. Yang dalam bahasa Latin kata republik datang dari kata res publica. Res artinya hal-hal, publik artinya umum. Jadi republik adalah kegiatan politik untuk menghasilkan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan satu keluarga. Kita upayakan itu dengan melakukan perubahan politik. Tetapi saya dengan Pak Said Didu akhir tahun kemarin ada di Melbourne di Australia dan saya ucapkan bahwa Anies tidak mungkin menang. Dia cuma boleh dapat 17%. Anda panik. Banyak yang protes. Pak Rocky kok pesimis? Ya memang saya pesimis. Karena ada penghalang. Dia mestinya dapat 52%, 60%. Tapi ada penghalang yang namanya disebut dengan cara yang baik oleh Pak Said tadi yang namanya Joko Widodo. Joko Widodo akan halangi. Karena itu untuk menang ya singkirkan penghalangnya. Kan itu jalan pikirannya itu. Sekarang saya udah muter kira-kira 200 kampus dalam satu semester ini. Dan kemarin ada pembuktian bahwa anak-anak dari emak-emak di 800 kampus di DKI mengucapkan ide anti dinasti. Dan itu terang-terangan anti presiden. Karena itu proses politik berikutnya adalah mendorong supaya ada gerakan politik yang lebih terarah untuk mewujudkan pemaksulan, di-impeach, menurunkan presiden dengan cara konstitusional. Karena semua cerita hari-hari ini berujung pada satu hal. Kalau penghalangnya tidak disingkirkan, maka politik 14 Februari itu omong kosong. Ini kalkulasi, bukan sekedar kemarahan. Pak Said Didu nggak ada problem dengan Jokowi. Dia punya problem dengan kebijakan Jokowi. Kita semua beroposisi karena kebijakan Jokowi buruk, menyebabkan bangsa ini melarat, menyebabkan politik itu jadi aut-autan, menyebabkan persahabatan antar warga negara itu pecah. Kan itu dasarnya tuh. Jadi kata perubahan Indonesia dimulai dari mana? Dimulai dari langkah pertama kita untuk melawan. Itu kegiatan masyarakat sipil, kegiatan relawan. Tapi diperlukan langkah politik
yang memungkinkan proses impeachment itu dimulai. Oleh siapa? Harusnya oleh Megawati. Karena dia yang punya standing di parlemen. Jadi sekaligus kita mau terangkan di sini bahwa kalau oposisi bicara itu bukan karena dendam, bukan karena ingin berkuasa, tapi ingin menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir, Indonesia yang beradab, Indonesia punya cita-cita keadilan tuh. Nah, teman-teman di Tangerang di sini mengambil inisiatif untuk memulai gerakan itu dan tidak ada takutnya. Kalau satu panci berbunyi, itu artinya panggilan untuk melawan. Kalau dua panci berbunyi, itu artinya sudah di depan kemenangan. Tiga panci berbunyi, itu artinya Anies presiden. Saya menganalisa begitu. Tapi saya bukan tim sukses Anies. Anies teman baik saya, teman saya bertengkar, teman saya berkata-kata, berbicara. Nanti setelah selesai dari sini, TikTok mulai. Rocky Gerung itu pro Anies. Rocky Gerung itu bagian dari politik Anies. Kenapa? Karena dia hadir di acara dialog publik relawan Amin Bugar. Nah, saya cuma diundang melulu oleh tim ini, oleh tim Anies. Nggak pernah diundang oleh tim Ganjar, nggak pernah diundang oleh tim Prabowo. Padahal saya berteman dengan Prabowo. Jadi ini bukan soal personal, ini soal cara melihat politik. Saya melihat politik ke dalam arah perubahan. Ada yang menginginkan politik dalam arah keberlanjutan, silahkan. Biarkan itu terjadi persaingan antara mereka yang masih ingin Jokowi dan mereka yang tidak lagi mengerti Jokowi. Biasa aja. Yang tidak boleh dan yang luar biasa, kalau aparat itu berupaya untuk memihak, itu yang nggak boleh. Itu. Polisi tidak boleh memihak Prabowo. Polisi tidak boleh memihak Ganjar. Polisi tidak boleh memihak Anies. Itu masalahnya. Tidak boleh berpihak di situ. Walaupun tadi dibicarakan di FNN juga kita bahas. Kapolri Pak Sigit mengatakan, entah dia salah ucap atau dia memang lupa bahwa dia itu Kapolri. Sebaiknya kita memilih calon presiden, pemimpin untuk melanjutkan pemimpin sebelumnya tuh. Estafet. Apa? Jadi soal-soal itu yang saya anggap bagian dari kemaksiatan politik. Dan kita mau lawan itu. Jadi teman-teman mungkin kita akan diskusi pendek di sini. Tetapi yang lebih penting adalah semangat untuk melawan itu tetap kita kobarkan. Karena saat yang paling menentukan nanti adalah di kotak suara. Anda harus perhatikan gerak tangan KPPS. Apa dia kasih 5 surat? Apa dia cuma kasih 4? Anda harus jaga TPS itu pada akhirnya. Hanya itu untuk menang. Jaga TPS itu 24 jam. Jangan Anda karena lapar pergi ke warteg Anda tinggalin. Itu hilang suara 200. Anda bolak-balik ke toilet, hilang suara 500. Bayangkan kalau 100 TPS di situ, itu udah 50.000 suara hilang tuh. Jadi pastikan Anda bawa pisang goreng, nongkrong di situ, main gaple, pandang terus wajah KPPS. Itu intinya, cuman itu caranya tuh. Kan gak ada cara lain. Begitu Anda lalai, selesai Anda di situ. Gak ada gunanya Anda tusuk di situ kalau Anda gak jaga TPS itu. Simulasi-simulasi menunjukkan bahwa ini soal ketajaman mata kita. Jadi latihan untuk mata tajam. Terutama kalau kalian berupaya untuk mengintai gerak-gerik panitia pemilihan di situ. Hanya itu soalnya. Setelah dari situ pergi ke kecamatan, hilang saudara. Itu ada urusan komputer. Anda nggak bisa akses lagi komputer itu. Jadi kecurangan dimulai sejak surat suara dibagikan. Dan mata Anda harus jadi mata elang. Saya pastikan bahwa kalau itu kita lakukan, kita merasa lega. Kalaupun Anies kalah, iya karena memang jujur. Kalaupun Prabowo kalah, itu karena memang jujur tuh. Demikian juga Ganjar tuh. Jadi kalau ditanya siapa yang mesti dipilih, buat saya siapa yang tidak boleh dipilih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi, saya relawan Anies dari emak-emak. Kita door to door buat menangin Anies. Cuman dari beda partai ya, tapi tetap kita Anies, insya Allah. Ini saya mau nanya, kenapa sih Jokowi menurut Bapak ya gitu? Maksudnya biar saya bisa jelasin sama orang-orang yang masih kekeh kalau Jokowi itu punya kinerja yang bagus, tapi secara emak-emak. Karena bahasa Bapak terlalu tinggi buat ke emak-emak. Ya. Banyak ibu-ibu yang ngerasa Jokowi itu benar gitu, terus ntar anaknya juga bisa lebih benar gitu kan. Sedangkan saya pengen mama itu kebuka pikirannya,
dengan bahasa mama yang bisa saya sampaikan kepada mama juga gitu. Karena kami insya Allah door to door bela Anies, pagi, malam, siang kita bela Anies lewat ibu-ibu gitu. Makasih ya Pak. Oke. Setiap bulan ibu-ibu ditagih BPJS itu. Setiap bulan ibu-ibu harus bayar, walaupun sekolah gratis, tapi masih ada yang mesti dibayar. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 konstitusi kita bilang begini. Tugas presiden cuma dua. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua, pelihara fakir miskin. Cuma dua itu tugasnya. Konstitusi kita tidak mengatakan rampas dari rakyat buat bayar uang sekolah. Rampas dari rakyat buat dapat kemakmuran. Yang diterangkan Pak Said tadi. Jadi mestinya kesehatan dan pendidikan itu gratis. Karena ini negara yang didesain untuk kepentingan dua hal tadi. Cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Sekarang kalau kita lihat, apakah bangsa kita makin cerdas? Makin dungu, makin bodoh. Dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. IQ kita, IQ nasional kita tinggal 78. Sedikit di atas simpanse. Serius. Ini bukan riset saya, ini riset Bank Dunia. Tinggal 78. Singapura 105. Vietnam 115. Thailand di atas 100 semua itu. Jadi bagaimana ada bonus demografi untuk kepentingan anak muda kalau IQ kita itu drop. Sekarang kita tanya, siapa yang bertanggung jawab terhadap turunnya indeks kecerdasan kita? Iya, Jokowi lah. Long dia ditugasi dia nggak lakukan kok. Jadi poin pertama, Jokowi gagal. Tidak mencerdaskan bangsa. Itu juga yang akan terjadi di dalam pemilu nanti. 80% dari pemilih Indonesia yang akan masuk ke TPS-TPS, pendidikannya cuma sampai kelas 7. Artinya SMP kelas 1, nggak lulus SMP itu. Anda mungkin di sini terpelajar semua. Tapi di desa-desa, di Garut Selatan, di Kalimantan Tengah tuh, pendidikannya minim sekali. Jadi terlihat bahwa Jokowi hanya sibuk memperpanjang jalan tol. Sementara itu dia memperpendek jalan pikiran. Karena itu kedunguan bertambah-tambah. Begitu terangin pada mak-mak tuh. Kalau mak-maknya punya bayi, begitu bayinya lahir, bayi itu sudah dibebani tadi 75 juta utang Jokowi. Padahal bayi itu nggak ada salahnya, kenapa dia mesti bayar utang tuh? Karena Jokowi bikin jalan tol dan berutang dan mesti dibayar si bayi yang masih ada di dalam kandungan mak-mak. Jokowi bikin kereta cepat dan mesti dibayar oleh anak cucumu. Karena aku belum punya anak cucu. Jadi itu namanya curangnya di situ, bengisnya begitu presiden itu. Nah itu yang menerangkan kenapa kita perlu perubahan. Dasarnya cuma itu tuh. Mereka yang akan memilih nanti yang pendidikannya tidak lulus SMP itu mayoritas mereka yang akan nunggu BLT. Padahal BLT itu datang dari tetangganya dikasih ke dia. Tanpa mereka tahu bahwa BLT itu menghina manusia. Manusia punya harapan masa depan. Bukan setiap bulan nunggu 400 ribu, 600 ribu. Lalu harapannya apa? Harapan itu hanya datang kalau ada perubahan. Itu dasarnya tuh. Jadi udah. Pastikan bahwa ini presiden tapi dia nggak bermutu tuh. Semua kapasitas ditaruh pada dia nggak bisa dilakukan. Jadi kita ingat bahwa kita punya bekas presiden namanya SBY. Kita punya bekas presiden namanya Pak Harto. Zaman Pak Harto oligarki itu ada. Tetapi Pak Harto pastikan yang dirampas oleh oligarki masih balik ke negara 35%. 35% balik ke negara dalam bentuk apa? SD Impres, irigasi, jalan kabupaten. Hidup ekonomi kita, pembangunan daerahnya hidup. Walaupun kekayaan kita dirampok, tapi Pak Harto bisa panggil balik, balikin tuh. Yang balik tinggal 35%. Zaman Pak SBY yang balik tinggal 27%. Zaman Jokowi yang balik tinggal 7%. Itu masalah kita di situ tuh. Jadi kita ingat Pak Harto sebagai bekas presiden, karena ada yang berbekas dia tinggalkan pada kita, yaitu pembangunan infrastruktur. Pak Harto itu bapak pembangunan infrastruktur, bukan Jokowi. SBY meninggalkan pada kita kemajemukan. Dia membekaskan pada kita demokrasi itu. Jokowi apa?
presiden yang sudah bekas. Masih presiden tapi udah nggak berguna. Makasih.